dalamnya berwarna hijau tua dan di bagian sisinya dilapisi dengan kain atau pita yang berwarna putih. Di sini pada panjang net tenis meja itu sekitar 1,83 meter. Lebar pita sekitar 15 mm dan tinggi jaring sekitar 15,25 cm. Untuk ukuran bednya tersebut terdapat dua jenis lapisan kayu untuk bednya, yaitu satu karet biasa yang tebal maksimal 2 cm dan bed ini disebut bed busa karet halus. Yang kedua, karet bintik yang tebal tidak boleh dari 4 cm. Bed ini disebut bed busa karet bintik. Dan untuk ukuran bolanya ini anak-anak, bola dengan berat 2,40 sampai 2,53 gram disebut bola keras. Bola ini memiliki garis tengah lingkaran yaitu 11,43 sampai 12,06 mm. Bola dengan berat dan juga bola dengan berat 2,00 sampai 2,13 gram disebut bola lembek. Dari kalian ada yang di sini tahu teknik pegangan grip dalam permainan tenis meja? Kalau jika nggak ada, saya menjawabnya secara detail. Teknik memegang bed atau grip. Secara garis besar, pegangan bed dapat dibagikan menjadi dua macam, yaitu satu, pegangan seperti berjabat tangan atau shake and grip. Cara memegang bed seperti ini caranya menjabat tangan seseorang. Gaya ini sangat populer di negara-negara barat dan grip ini kita dapat melakukan forehand stroke dan back stroke tanpa mengubah grip. Yang kedua, pegangan seperti memegang tangkai pena atau pen holder atau grip. Cara memegang bed seperti cara memegang pena. Gaya grip ini populer di Asia. Pada pegangan ini hanya satu sisi bed yang dapat digunakan. 4. Kita masuk ke teori teknik dasar pukul dalam permainan tenis meja. Yang pertama yaitu push. Push yaitu teknik memukul bola dengan gerakan mendorong dan sikap bed terbuka. Biasanya teknik ini digunakan untuk mengembalikan pukulan push dan kop dari lawan. Ada dua jenis pukulan push yaitu forehand push dan backhand push. Yang kedua, drive. Drive ini adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bed dari bawah, serong ke atas, dan sikap bed tertutup. Yang ketiga yaitu kop atau backspin. Backspin ini yaitu teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang dengan kapak atau disebut juga gerakan membacok. Yang keempat yaitu service, yaitu salah satu teknik yang paling penting dan juga merupakan kesempatan pertama untuk menguasai permainan dan memegang inisiatif. Ada beberapa jenis pukulan servis yaitu servis forehand dan servis backhand. Yang kelima yaitu topspin, yaitu drive stroke yang dikembangkan lebih lanjut. Perbedaannya jika drive stroke kekuatan diubah menjadi bentuk kecepatan, sedangkan topspin ini kekuatannya diubah menjadi bentuk spin. Lanjut, kita masuk ke 5 bentuk variasi pembelajaran tenis meja. Yang pertama yaitu latihan melalui dinding dengan cara memantulkan bola dan dikontrol agar tidak terjatuh. 2. Menimang bola dengan memantulkan bola menggunakan bed ke atas, kemudian mengontrol dan jangan sampai terjatuh bolanya. Dan yang ketiga itu melakukan servis backhand dengan cara memantulkan ke dinding dan dikontrol dengan baik agar tidak terjatuh.
Dan selanjutnya kita masuk ke PJKW ini ya. Menurut saya, pendapat mengenai soal ini yaitu pendapat saya akan buat modifikasi seperti meja saya akan buat dari kayu dan alasnya saya buat kaca agar bisa bola tersebut mantul seperti biasanya. Dan net saya akan buat melalui kain halus yang tak terpakai agar menghemat dalam biaya dan agar anak murid yang bisa bermain dan memperdalam teknik tenis meja. Masuk kita soal yang ketujuh yaitu jelas organisasi yang ada di Indonesia. Nama yang pertama itu PPSI atau Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia dan disingkat PTMSI atau di Persatuan Teknik Meja Seluruh Indonesia. Tahun berdiri ini pada tahun 1939. Dan kota ini berasal dari kota Jakarta, Indonesia, dan ketuanya bagi ketua PTMSI bernama Peter Rayardilai, sedangkan ketua dari PTMSI bernama Komjen Pol Pun atau Dr. Ogroseno SA. Dan ada beberapa di sini nama-nama prestasi pemain tenis meja yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Sugeng Utomo Suwindo, bermain tunggal maupun ganda. Pemain tenis meja asal Banyuwangi ini merupakan legenda tenis meja Indonesia pada tahun 1970-an. Pada masanya, dia adalah pemain yang cukup langka karena menggunakan tipe serangan defensif atau tipe bertahan pada tahun 1969. Masuk dalam peringkat 10 besar tunggal dunia, disusul masuk peringkat ke-8 ganda dalam 1975 World Table Tennis Championships. Lalu pada tahun 1970, dirinya juga masuk 5 besar tunggal dalam Asian Table Tennis Championship dan dia menduduki peringkat 16 dunia. Nama selanjutnya yaitu Abdul Roja, mantan atlet atau legenda tenis meja pada tahun 1975. Abdul Roja ini menduduki peringkat 11 dunia. 10 tahun sejak pertandingan internasional pertama yang diikuti oleh tim tenis meja Indonesia. Abdul Roja berlaga di turnamen internasional pertamanya di Sarajevo pada tahun 1973. Yang terakhir yaitu Rosi Pertiwi Nipoyanti Abu Bakar mendominasi Asian Games pada tahun 1990-an. Pada 1990-an, nama Rosi Pertiwi menjadi primadona di dunia tenis meja Indonesia. Rosi adalah petenis meja yang berhasil menyapu bersih 9 medali emas sepanjang Sea Games pada tahun 1990-an. Sepanjang karirnya pada 1987 sampai 2001, petenis meja asal Bandung ini telah menyumbang 13 medali emas, 8 perak, dan 8 perunggu di Asian Games. Dia ini lahir pada tanggal 28 Juni 1972. Awalnya Rosi menit karir melakukan perlombaan antar kampung. Namun dan disitulah Rosi bisa membawa tim tenis meja putri Indonesia masuk 10 besar Asian Table Tennis Championship pada tahun 1990-an. Dan berikutnya ada beberapa pelengkapan atau peralatan SDM yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah event. Yang pertama, meja.
Kriteria meja antara lain berbentuk segi empat dengan panjang 2,74 meter dan lebar 1,5525 meter dan diletakkan datar setinggi 76 cm dari lantai. Yang kedua, menghasilkan pantulan mereka yaitu sekitar 23 cm bila sebuah bola standar dijatuhkan ke meja tersebut dari ketinggian 30 cm. 3. Permukaan meja merata berwarna gelap dan garis pinggir atau sign line berwarna putih, lebar 2 cm, panjangnya 2,74 meter tiap sisi meja dan 2 cm selebar 1,525 meter tiap ujung meja. Yang kedua, net. Net berdiri dari jaring net dan tiang net atau supporting post. Tinggi net adalah sekitar 15,25 cm dari permukaan meja. Yang ketiga, bola. Bola harus berbentuk bulat dengan diameter 40 mm. Berat bola sekitar 2,7 gram. Bola harus terbuat dari bahan seluloid ataupun bahan plastik. Warna bola putih atau oranye. Yang keempat, raket. Permukaan bat harus datar atau flat dan kaku atau rigid. Permukaan bat harus dilapisi karet. Yang ketiga, warna karet harus merah dan hitam. Dan terakhir, warna karet harus berbeda tiap sisinya. Masuk kita ke sistem baru peraturan permainan tenis meja secara lengkap. Tenis meja juga dikenal dengan nama pingpong. Tenis meja adalah olahraga yang menggunakan bola kecil dan dipukul menggunakan bat. Ada beberapa aturan dalam bermain tenis meja sebagai berikut. 1. Memukul bola dari ujung meja. Yang kedua, bola tidak boleh dikepal. Letakkan bola di atas telapak tangan yang terbuka. Yang ketiga, sebelum memukul bola, lambungkan bola terlebih dahulu. Yang keempat, bola yang dipukul harus jatuh terlebih dahulu di bagian meja sendiri, baru jatuh ke bagian meja lawan melalui net. Yang kelima, pada waktu servis, jika menyentuh net kemudian masuk ke bagian meja lawan, maka harus diulang. Yang keenam, servis untuk double dilakukan di sebelah kanan dan jatuhkan bola ke bagian meja lawan harus diagonal. Yang ketujuh, jika bola keluar tidak boleh dipegang. 8. Pada permainan double, kedua pemain mengembalikan bola secara bergantian. Masuk kita ke hakikat teknik dasar pukul servis, drive, dan speed. Biasanya, teknik servis dilakukan sebagai tahap awal sebelum melakukan pertandingan. Semua teknik servis harus disesuaikan dengan peraturan servis dalam permainan pingpong. Berikut langkah-langkah melakukan teknik servis yang benar yaitu 1. Saat akan memulai servis, bola harus dalam posisi diam di atas telapak tangan. Posisi bola harus sejajar dengan permukaan meja. Yang kedua yaitu bola dilambungkan ke atas. Yang ketiga, jika bola sudah turun, pemain harus memukul bola hingga menyentuh permukaan meja dan menyentuh net atau menggelinding di atas meja. Yang kedua yaitu drive. Jenis pukulan ini merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk menyerang lawan. Pemain pingpong bisa sewaktu-waktu mengontrol kecepatan tangan untuk memukul bola. Tentunya dengan mengontrol ayunan tangan, hal ini akan berpengaruh pula pada kecepatan bola untuk jatuh di area lawan. Cara melakukan teknik pukulan ini adalah dengan menggerakkan bat dari awal bawah, kemudian bat diayunkan naik dan serong ke atas untuk memukul bola. Spin. Dalam permainan tenis meja terdapat berbagai jenis pukulan, salah satunya adalah teknik pukulan spin. Spin adalah teknik memukul bola dengan memiringkan bat, bisa dengan pukulan backhand dan forehand. Jenis pukulan ini akan membuat hanya bagian sedikit bat yang mengenai bola.
Ya, itulah sekian dari materi yang kita bahas ini. Jika anak-anakku sekalian kurang mengerti pembahasan ini, mohon bisa dicari di mana aja. Tadi buku, tadi searching pun bisa. Itulah, sampai jumpa ke materi berikutnya. Selamat sore dan selamat sore semuanya. Udah woi.